Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS kelompok 3 angkatan 21 PPSDM Regional Bandung. Kami dari Kabupaten Garut. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu Karlina Hilmani SPD, Retno Asriyanti SPD, Ima Siti Hodijah SPD. Kami akan memaparkan sebuah penerapan sistem merit di Indonesia. Kebetulan kelompok kami akan membahas mengenai cara kerja PNS di era new normal. Menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang penegakan sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2020, menjelaskan bahwa cara kerja PNS di era new normal itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah sistem kerja, yang kedua adalah dukungan sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah dukungan infrastruktur. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita akan bahas mengenai sistem kerja. Berdasarkan surat edaran, sistem kerja itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah durasi kerja 8 jam, yang kedua adalah menjalankan protokol kesehatan, dan yang ketiga adalah sistem kerja fleksibel. Sistem kerja ASN di era new normal yang berkaitan dengan jadwal kerja, Kemenpan RB mengatakan bahwa jam kerja bagi aparatur sipil negara di tatanan kehidupan normal baru atau new normal akan tetap berlaku 8 jam. Apabila masuk pukul 7, maka pulang pukul 16, dan apabila masuk pukul 8, maka pulang pukul 17. Dalam memberlakukan protokol kesehatan, Kabupaten Garut tidak cukup dengan 3M dan 5M saja, namun memberlakukan 6M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan mendapatkan vaksin. Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi kerja, yaitu pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau work from office atau WFO, dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau work from home atau WFA. Sebutkan dalam surat edaran bahwa bagi pegawai yang berada di lingkungan wilayah beresiko tinggi, maka WFO-nya adalah 25%. Sedangkan bagi pegawai yang berada di zona wilayah beresiko sedang, maka WFO-nya adalah 50%, dan bagi wilayah beresiko rendah WFO-nya 75%, sedangkan zona tidak beresiko maka seluruh pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya di kantor. Pemaparan selanjutnya mengenai dukungan sumber daya manusia akan dipaparkan oleh Ibu Retno. Kepadanya saya persilahkan. Dukungan SDM atau sumber daya manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. PPK ini memastikan ASN yang melakukan tugas kedinasan mampu mencapai sasaran kerja yang dilengkapi dengan laporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja ini memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat, memastikan kehadiran ASN, dan memantau serta mengawasi kinerja ASN secara berkala. Yang ketiga, PPK memastikan kedisiplinan pegawai. PPK ini memastikan bahwa ASN melaksanakan tugasnya dengan mematuhi peraturan. Jika ada ASN yang melanggar, maka akan diberikan sanksi kedisiplinan. Selanjutnya, dukungan infrastruktur. Penyesuaian sistem kerja bagi pegawai ASN dalam tatanan normal dilakukan dengan dukungan infrastruktur sebagai berikut. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian atau PPK mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh ASN, seperti optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, dan sarana prasarana perkantoran lainnya seperti tempat untuk mencuci tangan. Hal ini sesuai dengan ketersediaan anggaran dari masing-masing instansi pemerintah. Yang kedua,
PPK menyesuaikan lingkungan kerja untuk mencegah penyebaran COVID-19, sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan TIK serta keamanan informasi dan keamanan cyber. Hal ini dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari serangan dan akses ilegal. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai cara kerja ASN di era new normal. Semoga dapat menambah wawasan kita sehingga dapat meningkatkan kinerja sebagai seorang ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.